membahas mengenai Microsoft Excel kembali teman-teman ya, karena memang Microsoft Excel itu sangat luas dan kita harus mendalaminya secara perlahan-lahan supaya teman-teman semua lebih memahami dan juga lebih menghayati apa yang nanti akan kita pelajari teman-teman ya, seperti itu. Namun teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke perkuliahan kita, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, baik untuk hari ini maupun di kemudian hari. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang masing-masing, berdoa dimulai. Oke, baik, berdoa selesai. Citra Ayu, di belakang kamu siapa? Itu background doang, Pak. Kenapa backgroundnya cowok lagi bengong gitu? Mendingan background kamu saya aja deh daripada cowok lagi bengong gitu. Oke, baik teman-teman semuanya. Mohon maaf ya antara kelas A dan kelas B untuk hari ini kita gabungkan. Yang pertama untuk efisiensi waktu teman-teman ya. Yang kedua karena tadi pagi kebetulan anak saya sakit teman-teman, anak saya panas badannya jadi harus ini ya harus segera dibawa ke klinik terdekat supaya memiliki apa ya supaya mudah turun lagi ya panasnya teman-teman seperti itu. Oke, baik teman-teman semuanya, untuk hari ini kita akan belajar tentang Microsoft Excel, teman-teman ya. Microsoft Excel itu kemarin kan kita sudah presentasikan ya. Di dalamnya itu ada apa saja, ada fungsi apa saja, lalu ada tombol apa saja. Namun di sini kita akan lebih mendalami tentang rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel, teman-teman ya. Contohnya di Microsoft Excel itu teman-teman coba saya mau minta satu orang untuk menyebutkan beberapa rumus di Microsoft Excel. Coba saya mau minta tolong Alia Via. Itu rumus Excel itu ada sum, average, Terus apa lagi Alia? count if ya Pak. Oke, ada sum, average, count if. Oke, cukup? Oke, coba saya mau minta tolong lagi ke Siva Ani Aulia. Iya, Pak. Ada apa lagi Siva rumusnya di Excel itu? Eh, sebentar, Pak. Dia mau ngebet dulu. Apa Siva? Ada rumus untuk minus nggak ataupun untuk pengurangan nggak? Itu masuknya di Zoom bukan, Pak? Masuknya kalau di pengurangan bukan sum, tapi minus. Oh, ada rumus if, count, average, count R, count Oke. if, sama match, sum if, choice, sum if, Oke. round. Oke, baik. Terima kasih, Siva. Terima kasih, Pak. Siva kalau pas udah kebuka, ya contekannya langsung jago ya dia ya. Oke, teman-teman ya. Tadi ada beberapa rumus yang sudah disebutkan ya oleh Alia dan juga oleh Siva. Nah, rumus-rumus tadi ya, rumus-rumus tadi itu teman-teman sebenarnya bisa diaplikasikan untuk hal apapun ya. Contohnya teman-teman sedang bekerja di bagian marketing, teman-teman sedang bekerja di bagian administrasi, teman-teman sedang bekerja di bagian kearsipan itu teman-teman semuanya bisa untuk menghitung dan juga membantu teman-teman dengan rumus-rumus Excel tersebut teman-teman. Seperti itu ya. Kita akan langsung share screen saja. Namun teman-teman, sebelum itu di sini saya akan ingatkan kembali kepada teman-teman di pertemuan kita ya, di pertemuan kita selalu ada yang namanya sesi sinkronus dan sesi asinkronus. Apakah masih ingat teman-teman sesi sinkronus dan sesi asinkronus? Kalau sesi sinkronus adalah sesi penjelasan. Tapi kalau asinkronus untuk apa teman-teman?
Kita akan melakukan apa ketika kita di sesi asinkronus? Melakukan apa? Praktek, teman-teman ya. Di sesi asinkronus nanti teman-teman akan melakukan yang namanya praktek. Teman-teman, apakah suara saya terdengar dengan jelas atau patah-patah, teman-teman? Ini karena saya takutnya suara saya patah-patah. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, good. Baik, teman-teman semuanya, saya akan share screen sebuah dokumen, namanya adalah Microsoft Excel Advanced, teman-teman. Nah, ini adalah beberapa hal yang nanti akan kita pelajari dan akan dimasukkan dalam satu dokumen, teman-teman ya, yang kita pelajari. Yang pertama, teman-teman, di sini contohnya ada beberapa tabel ya. Nah, ada nomor, nama barang, harga satuan, jenis barang, total bayar, diskon, dan juga total bersih. Ya. Sekarang teman-teman saya ingin mencari total bayar. Ya, ini adalah ini cara kita untuk mengaplikasikan beberapa rumus tadi supaya teman-teman semua dapat mengerti esensi dari rumus tersebut ya. Seperti itu. Yang pertama untuk total bayar. Total bayar ini rumusnya apa, teman-teman? Ada yang bisa bantu saya? Bukan, Pak. Ada yang bisa bantu saya? Silakan yang bisa bantu saya. Bukan, Pak. Kenapa? Sum. Sum. Oke, Mutia, total bayar ini didapat dari mana, Mutia? Total bayar itu didapat dari jumlah barang ditambah harga satuan. Jumlah barang ditambah harga Jumlah satuan. barang dikali harga satuan. Kali harga satuan. Iya. Oke. Nah, total bayar didapat dari jumlah barang dikali harga satuan, teman-teman. Ya, sekarang total bayarnya saya hapus saja. Nah, kita hilangkan saja. Sekarang kita langsung saja ketik, teman-teman ya, untuk total bayar ya. Untuk total bayar untuk perkalian caranya gimana? Sama dengan jumlah barang, betul ini. Kita klik saja langsung. Tok. Ya, dikali, kalau dikali itu pakai tanda apa, teman-teman? Tanda bintang, Pak. Bintang, betul. Pakai tanda bintang. Lalu harga satuannya adalah 200.000 ya. Langsung saja kita enter. Nah, maka hasilnya adalah 3.600.000. Kalau sudah seperti ini, langsung saja kita geser ke bawah, teman-teman. Nah, ini adalah untuk total bayarnya. Lalu untuk diskon. Nah, ternyata di sini ada diskon. Diskonnya itu adalah 10%, teman-teman. Nah, bagaimana cara menghitung diskon, teman-teman? Jangan rumusnya dulu disebutkan, tapi diskonnya aja dulu. Cara untuk menghitung diskon ini gimana caranya, teman-teman? Total bayar dikali 10%, Pak. Betul. Total bayar dikali 10%. Kenapa dikali 10%? Karena diskonnya 10%. Betul, karena diskonnya 10%. Kalau diskonnya 50%, berarti total bayar dikali 50%. Kita akan coba hapus teman-teman semuanya ya. Nah, kita akan hapus. Nah, lalu ketika saya hapus, teman-teman semuanya, kita akan coba menghitung ya. Tadi katanya rumus diskon ini adalah total bayar dikali dengan diskon, teman-teman. Seperti itu. Teman-teman yang belum dimatikan ataupun di-mute, tolong di-mute karena sangat mengganggu. Ini siapa nih yang belum di-mute nih? Saifullah Abrar. Oke. Sama dengan teman-teman semuanya, total bayar. Di sini kan total bayar ya. Sebenarnya bisa teman-teman bisa diketik ya. Bisa diketik yaitu E4. Tapi saya nggak suka untuk mengetik karena kalau diketik kesannya kayaknya terlalu sulit ya dan juga takutnya salah. Lebih baik diklik saja. Nah, di sini ya. Lalu E4 dikali diskonnya. Diskonnya berapa? 10%, teman-teman. Nah, dikali 10%. Seperti ini, teman-teman ya. Tinggal di enter. Nah,
Hasilnya sudah ada. Apakah benar 360.000 itu adalah 10% dari 3.600.000? Benar, Pak. Betul ya. Oke, langsung kita geret ke bawah. Nah, sudah jadi. Lalu total bersihnya, teman-teman. Nah, total bersihnya bagaimana cara menghitungnya, teman-teman? Total bayar dikurang diskon 10%. Betul, ya. Total bayar dikurangi diskonnya. Pak, kenapa nggak ditambah? Ya, karena diskon. Diskon itu fungsinya adalah mengurangi. Kalau pajak fungsinya menambah. Contoh gini deh, contohnya umpamanya si siapa nih ya? Contohnya si Ranita. Ranita, contohnya kamu lagi belanja di Indo April contohnya ya. Kamu lagi belanja di Indo April, lalu kamu belanjanya itu 100.000. Wah, Mbak Ranita belanja 100.000, maka Mbak Ranita berhak mendapatkan diskon 10.000. Silakan Mbak Ranita bayar 110.000. Kira-kira Ranita bakal marah atau enggak? Marah lah, harusnya 90.000 dong. Harusnya 90.000. Itulah fungsinya diskon, teman-teman ya. Diskon itu adalah untuk mengurangi pembayaran. Tapi kalau pajak itu fungsinya adalah untuk menambah bayaran. Ini contohnya kalau kalian ini sering ngafe, apakah kalian sering ngafe? Pasti sering ya. Anak-anak skena biasanya tuh ya sering ngafe dan lain sebagainya. Nah, ketika kalian membayar kafe yang tadinya kafenya itu harganya kalian beli minuman 30.000, tahu-tahu bayarnya ternyata 33.000 ataupun 34.000. Kenapa? Karena biasanya itu sudah termasuk dengan pajak, teman-teman. Seperti itu. Nah, maka dari itu, rumus diskon adalah total bayar dikurangi diskonnya. Maka dapatlah nanti harga bersihnya, teman-teman. Seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya simpel saja, teman-teman. Ya, saya akan hapus di sini. Caranya simpel, teman-teman. Caranya adalah sama dengan total bayar yang mana? Di sini, betul? Nah, total bayar diapain, teman-teman? Dikurangi. Betul, dikurangi diskon. Diskonnya yang mana? 360. 360, betul. Lalu kita langsung enter saja. Nah, maka dia sudah dapat total bersihnya. Langsung kita geret ke bawah. 1, 2, 3. Nah, set. Maka sudah jadi semuanya, teman-teman. Mudah? Sangat mudah, teman-teman. Ya, karena ini hanya fungsi kali, tambah, dan kurang saja. Ya. Lalu di sini untuk total semuanya ya, dari mulai total bayar di nomor pertama sampai dengan nomor kelima. Caranya bagaimana menghitungnya si total ini, teman-teman? Ada yang tahu caranya? Pakai subtotal bukan, Pak? Pakai sum aja sebenarnya. Nah, caranya bagaimana? Kita ketikkan saja, teman-teman, sama dengan sum. Dalam kurung, kita langsung blok saja, teman-teman ya. Blok, lalu kurung tutup, enter. Maka dapat harga totalnya. Untuk ke sini tinggal di geret saja, teman-teman. Seperti itu ya. Lalu untuk maksimum. Nah, kita ingin mencari nih kira-kira orang nih total bayar yang paling tinggi itu di angka berapa ataupun di berapa duit nih angkanya untuk maksimum ini. Caranya pakai rumus apa, teman-teman? Untuk mencari nilai tertinggi dari total bayar ini. Max, Pak. Rumus Sama max, dengan teman-teman. max. Betul, sama dengan max, teman-teman ya. Coba saya akan cari di sini sama dengan max dalam kurung. Kita langsung geret range ya, teman-teman. Nah, di sini kita langsung geret ya. Lalu kita tutup, enter. Nah, maka ternyata di sini yang paling maksimum itu adalah 4 juta pembelanjaannya. Lalu untuk sampingnya tinggal digeser saja, teman-teman. Seperti itu. Apakah dapat difahami, teman-teman? Paham, Pak. Sampai di sini mudah ya. Sampai di sini mudah, betul ya? Oke, mudah ya. Karena cuma ya udah total, sum,
lalu maksimum. Di sini juga ada minimum. Kalau minimum juga sama ya. Minimum itu adalah untuk mencari jumlah harga yang paling sedikit ataupun yang paling kecil, teman-teman. Caranya bagaimana? Sama dengan apa? Min. Sama dengan min, teman-teman. Betul. Sama dengan min, teman-teman semuanya ya. Sama dengan min. Di sini ya sudah saya ketik nih. Nah, sama dengan min lalu digeret saja ke bawah. Maka dia sudah dapat ya, teman-teman. Seperti itu. Kita kerjakan saja. Sama dengan min dalam kurung digeret saja bayarnya. Nah, maka nanti akan ketahuan nih kira-kira harga berapa dia paling kecil pembelanjaannya. Ternyata pembelanjaannya paling kecil di harga 1.500.000. Seperti itu, teman-teman ya. Lalu rata-rata, kalau rata-rata pakai apa, teman-teman? Average bukan Pak? Sama dengan average. Pakai average. Betul. Teman-teman kalau ngejawab jangan takut ya. Average bukan, Pak. Langsung aja average, Pak, gitu ya. Mau salah nggak apa-apa, teman-teman. Yang namanya masih belajar ya, saya juga sering salah ya. Betul, rata-rata itu pakai average. Ya tinggal ditulis saja sama dengan average ya, lalu di blok teman-teman semuanya ya dari mulai 1 sampai dengan 5 lalu di enter ya, maka dapatlah harganya. Seperti itu teman-teman ya. Apakah mudah, teman-teman? Ya. Insyaallah Coba saya mau tanya ke Citra Ayu deh. Citra, apakah mudah? sejauh ini sih masih bisa dipahami, Pak. Oke, baik. Coba saya mau tanya ke siapa nih? Raka. Mudah nggak, Raka? Easy, Pak. Easy. Easy. Gampang ya. Oke, lanjut. Kita akan belajar ke yang level selanjutnya, teman-teman. Ya, ini masih level dasar banget ya. Level selanjutnya kita akan belajar tentang sum if, count if, average if, teman-teman. Nah, di sini teman-teman. Di sini ada lumayan banyak teman-teman ya. Di sini ada total penjualannya dan lain sebagainya. Ingat, total penjualan adalah apa? Jumlah dikali harga satuan, betul? Betul ya. Nah, saya yang pertama akan masuk ke rekapitulasi ini, teman-teman. Nah, di sini saya akan menghitung total penjualan sesuai dengan kriteria. Banyak kriteria. Ada buku tulis, ada penghapus, ada pulpen, pensil, teman-teman. Nah, contohnya dari semua yang ada di tabel ini, saya ingin menghitung jumlah dari penjualan buku tulis saja. Gimana caranya, teman-teman? Pakai apa kira-kira? Pakai apa? Sama dengan sum if. Iya, betul. Pakai sum if, teman-teman. Nah, di sini coba kita akan mengerjakan kembali ya. Contoh di sini, saya ingin mencari jumlah total penjualan di buku tulis saja, teman-teman ya. Kalau cuma seperti ini mungkin ini mah gampang Pak, ya udah satu-satu aja saya hitungin nih Pak. Lalu ini nih Pak, buku tulis 1. Lalu di sini Pak buku tulis 2, buku tulis 3. Ya udah Pak, saya tambah-tambahin aja pakai kalkulator. Bisa nggak teman-teman? Bisa. Kira-kira bisa nggak kalau seperti itu? Bisa, Pak. Bisa, tapi ribet, Pak. Bisa, tapi sangat sulit, sangat ribet. Bayangkan kalau datanya ada puluhan ribu, teman-teman. Bayangkan kalau umpamanya teman-teman itu kerja di Gramedia yang di mana buku tulisnya itu satu hari bisa terjual ratusan ribu buku, teman-teman. Masa kita mau ngitung ratusan ribu buku secara ini teman-temannya apa tuh? Secara manual, pastinya kita akan menghitung buku ini secara apa tuh?
Secara apa, teman-teman? Otomatis. Secara Otomatis. otomatis, teman-teman. Seperti itu, ya. Lalu bagaimana, Pak, caranya? Caranya sangat simpel, teman-teman. Ya, pertama, teman-teman, saya akan ketik sama dengan. Lalu saya ketik sum if. Lalu saya ketik dalam kurung. Nah, ya, ingat di sum if itu, ketika kita telah menulis sum if, kita harus memblok, teman-teman. Kita harus memblok range-nya. Maksudnya range-nya itu apa, Pak? Range yang dimana di dalamnya terdapat kriteria kita. Kriteria kita di sum if itu adalah kita ingin melihat penjualan dari buku tulis. Betul, teman-teman? Betul. Nah, sekarang di mana ada tulisan buku tulis? Di kolom yang mana? Kolom B. 10 dan 13. Kolom B. dan B13. Betul, ya. Di sini, teman-teman, ya. Berarti tinggal kita blok saja range-nya, teman-teman. Di sini. Nah, setelah range-nya diblok, teman-teman, saya akan ketik titik koma di sini. Ingat, tidak selalu harus titik koma, teman-teman. Teman-teman silahkan disesuaikan saja dengan rekomendasi yang di sini, teman-teman. Apakah terlihat, teman-teman, di sini? Saya tulisannya di sini setelah range ada titik koma. Betul? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, kadang-kadang antar laptop itu beda-beda. Ada yang titik koma, ada yang koma, teman-teman. Seperti itu, ya. Setelah range-nya saya blok, saya akan ketik titik koma, lalu saya akan bikin tanda petik. Nah, tanda petiknya apa, Pak? Tanda petiknya yaitu saya ketik buku tulis, karena saya hanya ingin menghitung penjualan pada buku tulis saja. Saya akan ketik buku spasi tulis. Ingat, tulisannya pun harus benar-benar sama, teman-teman. Jangan sampai tulisannya berbeda, teman-teman, ya. Sebentar, saya pindahin dulu deh gambarnya. Nah, ini lebih enak. Nah, kalau sudah seperti itu, saya tulis buku tulis, lalu saya ketik tanda petik, lalu saya ketik titik koma lagi, baru saya akan blok nilainya, teman-teman. Nilainya yang mana nih, teman-teman? Saya ingin menghitung total penjualan dari buku. Total penjualannya yang mana? Yang harus saya blok yang mana, teman-teman, kira-kira? Total penjualan. Ini ya, total penjualan. Karena saya ingin menghitung dari kolom ini ya. Saya ingin menghitung nilai dari sini. Nah, saya blok total penjualannya, teman-teman. Lalu saya tutup. Setelah ditutup, maka langsung saya enter, teman-teman. Nah, seperti itu. Akhirnya buku tulisnya sudah ketemu, teman-teman. Oh, ternyata buku tulis itu total penjualannya ada 1.850.000, teman-teman semuanya. Seperti itu, ya. Apakah mudah, teman-teman? Mudah. Coba saya ingin masuk ke penghapus deh sekarang. Nah, ada yang bisa bantu saya, teman-teman, untuk mengerjakan yang penghapus ini? Silakan, on mic. Silakan yang mau bantu saya. Itu ini Pak, kayak buku tulis tadi. Sama kayak yang tadi. Jadi pertama ketik sum if. Sama dengan Sama sum if. dengan sum if. Lalu Oke, dalam terus? kurung range barang, range nama barang yang di sebelah kiri itu. Saya range sekarang ya. Ya. Lalu Oke. Mutia pelan-pelan, Mutia, biar teman-temannya bisa ngikutin ya. Iya. Lalu apa lagi, Mutia? Lalu habis itu kita kutip, tanda kutip. Oke, terus? Kutip tulis penghapus. Penghapus. Harus sama atau beda kira-kira, Harus Mutia? sama persis. Karena kalau tidak akan terdeteksi. Sama. Oke, good. Lalu apa lagi, Mutia? Lalu tanda titik koma lagi. Terus? Habis itu range penjualan, total penjualan dari itu. Yang Oke, range penjualannya. Oke, good. Lalu?
Lalu tutup kurung, enter. Harganya 500.000. Ini hasil dari perhitungan kita bersama dengan Mutia, teman-teman. Apakah betul 500.000? Coba kita lihat. Di sini penghapus di sini harganya 300.000. Lalu penghapus juga harganya 200.000. 300.000 ditambah 200.000 hasilnya adalah 500.000. Pak, pertanyaannya kenapa nggak digeret? Bisa nggak Pak digeret? Nggak bisa, teman-teman. Kenapa nggak bisa digeret kayak yang tadi? Kan kalau yang tadi nih, kalau yang ini tinggal digeret ke bawah, ya kan? Tapi kenapa yang ini nggak bisa digeret ke bawah, Pak? Ada yang bisa bantu saya nggak? Kenapa nggak bisa digeret? Karena Nah, kriteria itu ada jenisnya, Pak. tadi ada Tulisannya beda. Betul, karena jenisnya, tulisannya berbeda. Ingat, coba kita lihat ya rumusnya ya. Nah, lihat, di sini dia kriterianya yaitu buku tulis. Lalu untuk yang ini, dia kriterianya adalah penghapus. Lalu yang ini, kriterianya adalah pensil, teman-teman. Dapat dipahami ya, teman-teman semuanya ya. Oke. Lalu teman-teman semua di sini kita akan masuk ke sum if untuk total transaksi. Nah, sum if untuk total transaksi sebenarnya sama saja teman-teman ya. Dia sama saja dengan yang tadi, namun lebih simpel daripada yang kita kerjakan untuk mencari total penjualan buku tulis, penghapus, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dia kriterianya sudah tidak perlu ditentukan kayak tadi lagi ya. Kalau tadi kan kriteria sudah ditentukan ya, buku, pulpen, lalu pensil ataupun dan lain sebagainya. Tapi kalau transaksi ini, teman-teman, dia hanya seperti ini saja ya. Kita akan masuk saja ke rumusnya sama dengan sum if ya. Sum if itu artinya apa? Jumlahkan jika, teman-teman. Sum itu kan jumlahkan, ya. If itu apa? Jika. Maka artinya adalah jumlahkan jika. Nah, artinya apa? Jumlahkan jika total penjualan. Nah, yang di range itu total penjualan, teman-teman. Jumlahkan jika total penjualan tanda petik lebih kecil daripada berapa? 500.000. 500.000. 500 tuh 2, 3. Maka kita kasih tanda petik lagi, teman-teman. Lalu kita tutup. Nah, maka hasilnya ketahuan, teman-teman ya. Jadi penjualan yang ada di bawah 500.000 semuanya sudah dikalkulasi, teman-teman. Seperti itu. Ingat, untuk total transaksi ini dia tidak perlu untuk menulis nama barang, karena kalau nama barang ini dia masuknya ke kriteria, padahal untuk total transaksi ini tidak perlu kriteria, hanya perlu range saja, teman-teman. Ya, kriterianya ada, tapi kriterianya itu hanya kurang dari 500.000 gitu. Ya, coba kita akan coba untuk yang kedua, teman-teman. Ada yang bisa bantu saya untuk mengerjakan total transaksi ini? Untuk total transaksi yang di atas 600.000? Itu sama kayak yang total transaksi yang 500.000 kan, Pak? Betul, sama. Oke, boleh silakan Hafsah. Berarti sama dengan sum if, Sum if, lanjut. buka kurung, Oke. range total penjualan, Nah, betul. Yang di range itu adalah total penjualan, karena total penjualan yang nanti akan dijumlahkan. Ya. Lalu apalagi? titik koma, kutip, Oke. terus Terus? lebih dari 600.000, Oke, lebih dari 600.000. Oke. terus kutip, tutup kurung. Oke. Kurung. Betul ya, apa yang dilakukan oleh Hafsah. Jadi teman-teman semua untuk total transaksi juga sudah bisa kita gunakan ataupun sudah bisa kita hitung dengan sangat-sangat mudah dengan sum if, teman-teman. Seperti itu. Nah, lalu di sini kita akan masuk ke
count if, teman-teman. Nah, untuk count if ini contohnya ya, saya ingin melihat kira-kira buku tulis itu dia sudah terjual berapa kali, teman-teman. Nah, itu menulisnya ataupun rumusnya adalah menggunakan rumus count if, teman-teman. Kenapa Pak kok pakai count if? Ya karena kalau tidak pakai count if, teman-teman akan kesulitan untuk menghitung berapa kali buku itu dijual, teman-teman. Kalau ini kan enak, teman-teman ya. Teman-teman contohnya di sini cuma ada sekitar 5 ya, cuma ada 5 tabel, teman-teman. Ketika ada 5 tabel, teman-teman, ada 5 atau berapa ya? Saya lupa. Pokoknya ada sekian lah ya. Ketika total dari tabel ini hanya di bawah 10, teman-teman, dan teman-teman menghitung nih buku tulis ini berapa kali muncul sih, ataupun buku tulis ini berapa kali melakukan transaksi sih. Nah, teman-teman tinggal lihat, oh buku tulisnya 1, lalu 2, lalu 3. Itu kalau cuma satu tabel seperti ini dan hanya range-nya itu cuma di bawah 10. Tapi bagaimana kalau range tabelnya itu sampai ratusan bahkan ribuan, teman-teman. Satu persatu bisa kita lihat, tapi setelah itu kita langsung ke dokter mata, teman-teman. Ya, kita langsung berobat, teman-teman ya. Karena apa? Masa iya satu-satu gitu kan, terus dilihatin sama bosnya gitu kan. Contohnya Siva gitu ya. Siva, kamu ngapain kok serius banget? Saya lagi ngitungin buku tulis, Bu, dari tadi pagi belum kelar-kelar sampai sore gitu, teman-teman. Gimana kira-kira kata bosnya? Kata bosnya, ya udah Siva, nggak apa-apa. Nanti kamu lanjutin di rumah dan kamu nggak usah balik lagi ke kantor ya. Pasti bosnya akan ngomong gitu, teman-teman. Kenapa? Ya karena hal yang sangat mudah digunakan di Excel pasti akan sangat sulit ketika kita lakukan secara manual, teman-teman semuanya. Seperti itu. Coba ya, kita akan gunakan fungsi CONIF, teman-teman. Nah, untuk mencari fungsi CONIF juga sama, teman-teman. Yang pertama itu adalah kita harus range dulu. Ya, kita harus range dulu, baru kita masukkan kriterianya, teman-teman. Ya, kita coba. Sama dengan. Ingat ya, setiap rumus itu harus selalu dengan sama dengan. Kalau nggak ada sama dengannya, sampai hari kiamat pun nggak akan bisa kalian hitung, teman-teman. Ya, seperti itu. Saya ketik sama dengan count if, teman-teman. Di dalam kurung, baru range-nya. Kalau yang saya ingin cari itu buku tulis, maka range-nya yang mana yang akan saya tandai, teman-teman? Nama barang. Nama barang, jumlah, harga satuan, atau total penjualan? Nama barang. Nama barang, betul. Nama barangnya saya blok, teman-teman. Seperti itu. Lalu saya ketik titik koma. Nah, lalu saya akan ketik buku tulis. Tapi di sini saya akan memberikan opsi kedua kepada teman-teman jika teman-teman takut salah ketik. Teman-teman bisa langsung diklik buku tulisnya ini, teman-teman. Cetak. Selesai. Lalu ditutup kurung, lalu di-enter. Selesai. Enak? Lebih mudah? Lebih mudah, teman-teman. Karena kita tidak perlu untuk mengetik kembali, teman-teman. Seperti itu. Karena apa? Karena penulisannya itu harus sama, teman-teman. Contohnya di sini buku tulis. Lalu saya ketik buku tulis, tapi B-nya kecil. Pasti nggak akan bisa terhitung, teman-teman. Karena di Excel-nya itu formatnya B-nya besar, T-nya besar. Benar-benar harus sama dengan tabel yang sudah disajikan, teman-teman. Seperti itu. Coba untuk penghapus, ada yang bisa bantu saya? Saya, Pak. Boleh, Bunga, silakan. Sama dengan CONIF. Oke. Terus di range nama barangnya. Dalam kurung dulu dong. Oh ya, dalam kurung. Oke. Di Nama range, barang. Oke. koma. Terus? Titik Terus koma, terus? klik penghapus. Penghapus, diklik. Oke. Ya. Langsung saya enter. Sebenarnya kalau seperti ini langsung di enter pun nggak apa-apa ya. Kalau dia buka kurungnya 1, tapi kalau buka kurungnya lebih dari 1, kadang-kadang kalau if itu kan buka kurungnya kadang 5. Saya pernah pakai if buka kurungnya sampai 20, teman-teman. Ya udah, tutup kurungnya pun sama, harus 20, teman-teman. Gitu. Tapi kalau ini
cuma satu, langsung enter pun bisa, teman-teman. Seperti itu. Ya. Dapat difahami, teman-teman? Paham, Dapat Pak. difahami. Paham, Pak. Mudah? Mudah, Pak. Mudah, teman-teman. Nggak tahu kalau praktek nanti mudah apa enggak ya. Emang kalau ngeliatin enak, teman-teman. Tapi biasanya kalau praktek, tadi Pak Iwan ngomong apa ya? Oke, kita lanjut. Ya. Ini untuk transaksi sama aja ya, teman-teman. Ya, sama seperti yang tadi ya. Oke, saya akan lanjut ke penghitungan rata-rata. Nah, untuk rata-rata itu pakai apa rumusnya, teman-teman? Sama dengan average if. Average if. Betul sekali. Ya, Rizkia, betul ya. Jadi kalau rata-rata itu, dia rumusnya pakai average if, teman-teman. Nah, contoh di sini ya, teman-teman, untuk average if dengan sum if itu sama formatnya. Yang pertama adalah range-nya terlebih dahulu, yaitu range yang ingin kita lihat. Contohnya kita ingin melihat rata-rata penjualan untuk pulpen, berarti range-nya adalah ini ya, nama barang. Setelah itu baru dia itu adalah kriterianya apa? Contohnya kriterianya penghapus. Baru setelah itu adalah nominalnya ataupun nilainya, teman-teman. Seperti itu. Oke. Saya akan coba satu, teman-teman ya. Di sini akan sangat mudah sekali. Sama dengan ketik apa? Average If. Average if, teman-teman. Lalu dalam kurung. Lalu selanjutnya apa yang saya lakukan? Range nama barang. Range nama barang, betul. Nah, nama barangnya saya range, ya. Lalu apalagi yang saya lakukan? Klik Ketik, buku titik. tulis. Klik Ketik titik koma dulu titik dong. koma dulu baru buku tulis. Ya. Ketik titik koma, lalu kita tulis buku tulis. Tapi kalau tidak mau ditulis pun, kita tinggal klik saja buku tulis. Gitu. Ya. Lalu apalagi teman-teman? Tutup kurung. Titik koma, terus? Range total Apalagi? penjualan. Range total penjualan. Range total penjualan. Ya, seperti itu. Lalu tutup kurung. Enter. Selesai, teman-teman. Mudah? Ternyata buku tulis ini, dia rata-rata penjualnya adalah Rp616.000. Seperti itu. Simple ya, teman-teman ya. Simple, teman-teman? Ya, Pak. Coba saya mau tanya ke siapa ya. Karena saya akan masuk ke level berikutnya kalau teman-teman semuanya udah oke, Pak, easy. Nah, baru saya masuk. Ya kalau masih aduh Pak, nggak tahu. Nah, saya masih belum berani itu ya masuk ke level yang selanjutnya, teman-teman ya. Coba saya mau tanya ke siapa? Nadia. Nadia Sri. Nadia, kira-kira mudah atau sulit yang tadi kita telah kerjakan? Nadia? Nadia, apakah terdengar suara saya ini? Kayaknya Nadia jaringannya nggak bagus ya. Nggak apa-apa deh teman-teman ya, untuk Nadia sepertinya jaringannya sedang tidak bagus, teman-teman. Coba saya mau ke siapa ya? Sabil. Ya, Pak. Sabil gimana, Bil? Mudah nggak, Bil? Masih mudah, Pak. Mudah-mudahan paham. Masih mudah. Oke, alhamdulillah. Good. Coba saya mau ke siapa ya? Natasha. Natasha atau sulit hitungannya kalau yang tadi saya katakan?
Maaf Pak, Natasha siapa ya Pak? Soalnya ada dua Natasha di sini. Natasha Sharon. Sejauh ini masih muda Pak. Oke, masih muda. Oke, good. Natasha, kamu ini ya, apa namanya, anaknya Bendahara Nasdem ya? Betul nggak, Natasha? Bukan Pak. Oh, bukan. Saya kira kamu anaknya itu. Apa namanya, Haji Sahroni itu loh. Yang Bendahara Nasdem itu. Sharon. Oke, baik. Kalau sudah rata-rata semuanya mudah, teman-teman, saya akan masuk ke pembahasan berikutnya. Oke, siap? Teman-teman masuk ke pembahasan berikutnya? Oke, teman-teman, sinyal saya bagus nggak? Ini kayaknya mulai nggak bagus nih sinyal saya, soalnya gelap-gelap gitu ya, nggak kelihatan nih foto-fotonya. Coba. Suara saya terdengar jelas dan gambar jelas, saya Pak. apakah Jelas, Pak. gambar saya gimana? Patah-patah nggak? Gambarnya masih patah-patah. Patah-patah dikit, Pak. Patah dikit ya. Udahlah, nggak apa-apa ya, patah-patah dikit daripada patah banyak ya. Oke, kita akan lanjut teman-teman ya. Saya akan share screen kembali Microsoft Excel yang tadi telah kita kerjakan. Oke, teman-teman, apakah terlihat Microsoft Excel yang sudah saya buka? Terlihat, Pak. Terlihat, good. Kita akan masuk ke dalam fungsi if yang lebih mendalam lagi, teman-teman. Nah, tadi kan sudah ada sum if, count if, lalu average if, dan lain sebagainya. Ya. Lalu di sini kita akan masuk ke dalam sebuah fungsi if. Ya. Kita akan masuk ke dalam fungsi if, dan fungsi if ini lebih mendalam lagi kita pelajari, teman-teman. Seperti itu. Ya. Contoh seperti ini, teman-teman. Nah, ya, akan saya coba hapus si gaji ini, teman-teman. Saya hilangkan gaji ini. Lalu teman-teman, kalau di sini ya, ini tips aja untuk teman-teman semua ya. Ketika teman-teman semua ingin menghitung gaji ini, ya, kalau gaji ini dalam bentuk mata uang, maka silakan diblok dulu, teman-teman. Nah, silakan kolomnya diblok dulu, ya, kolomnya diblok dulu. Setelah diblok, baru teman-teman masukkan mata uangnya, teman-teman, di sini ya. Nah, di sini ada tulisannya RP Indonesian. Kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Nah, diklik di sini RP Indonesianya. Supaya apa? Supaya ketika kita ketikkan angka cumanya 500, maka nanti keluarnya adalah Rp 500 rupiah, teman-teman. Jadi bukan cuma 500 doang. Seperti itu, teman-teman. Ya. Contoh seperti ini. Kita berlaku ataupun kita umpamanya berandai-andai sebagai sebuah admin di perusahaan, teman-teman. Ya. Kita menjadi seorang admin di perusahaan, dan ketika kita menjadi seorang admin di perusahaan, kita diminta untuk menghitung gaji karyawan-karyawan kita, teman-teman. Seperti itu ya. Ini anggap saja nama karyawannya ya. Nama karyawannya ada Agus, ada Thomas, ada Jeffrey, lalu ada Andi, dan lain sebagainya, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, teman-teman semua, ketika kita diminta untuk mencari gaji dari karyawan kita, kita pastinya nanti akan menggunakan Excel ini, teman-teman. Seperti itu. Kenapa Pak kita menggunakan Excel ini? Karena gajinya ternyata berdasarkan golongan, teman-teman. Di sini ada golongan 1, ada golongan 3, ada golongan 4, ada golongan 2, dan seterusnya. Teman-teman, apakah suara saya lancar dan terdengar? Karena di sini blank ya, di apa namanya, di Zoom saya nggak ada foto sama sekali terlihat. Lancar Pak. Lancar Pak. Lancar ya? Coba Alia, apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak, lancar. Lancar ya? Jaringan saya aja nih nggak bagus.
Teman-teman, nanti kalau tiba-tiba saya putus-putus suaranya ataupun suaranya nggak bagus, tolong tolong di interupsi ya. Saya akan coba untuk off cam terlebih dahulu deh, supaya suara saya terdengar lebih lancar, teman-teman ya. Nah, saya akan off cam terlebih dahulu, teman-teman, supaya lebih enak aja. Nah, oke. Teman-teman semua, untuk menghitung gaji berdasarkan golongan, kita harus tahu terlebih dahulu, teman-teman, kriterianya seperti apa. Nah, ternyata seperti ini. Nah, kalau golongannya 1, gajinya itu 1.500.000. Kalau golongannya 2, gajinya adalah 2.500.000. Kalau golongannya 3, gajinya adalah 3.500.000. Dan kalau golongannya 4, gajinya adalah 4 juta. Saya tulis 4.500.000 aja deh, biar enak ya. Biar sekalian gitu loh, biar nggak ribet. Nah, 4.500.000, teman-teman. Seperti itu. Nah, lalu teman-teman semuanya, caranya bagaimana sih untuk mendapatkan gaji berdasarkan golongan ini? Padahal kan sebenarnya bisa aja, Pak, nih golongan 1, ya udah 1.500.000. Golongan 3, ya udah 3.500.000. Golongan 4, ya udah 4.500.000 dan seterusnya. Tapi apakah teman-teman sanggup mengerjakannya kalau sudah ribuan, teman-teman? Pasti teman-teman tidak akan ya. Stop share. Sorry, ke stop share. Pasti teman-teman semua tidak akan sanggup, teman-teman, seperti itu. Oke, teman-teman, apakah sudah terlihat kembali Microsoft Excel yang sudah saya buka? Sudah, Pak. Ya, oke. Nah, lalu sekarang caranya bagaimana untuk mencari gaji berdasarkan golongan ini? Caranya kita gunakan rumus if. If itu apa tadi artinya? Jika. Jika, betul. If itu artinya adalah jika. Kita ketik sama dengan jika. Nah, ini saya akan ketikkan sambil saya buat storytellingnya ya, supaya teman-teman semua mengerti apa itu if, dan nanti teman-teman akan mengerti esensi dari if tersebut. Ya. Sama dengan jika ataupun if golongannya sama dengan 1, ya, maka, nah, gajinya adalah berapa tadi? 1.500.000. Nah, gitu ya. Benar nggak nih 1.500.000? Betul ya. Lalu, jika, nah, tanda kurung, golongannya, kita klik lagi golongannya. Nah, golongannya sama dengan 2, titik koma, gajinya berapa teman-teman kalau golongannya 2? 2.500.000. Nah, lalu jika ya golongannya sama dengan 3, ya, maka itu tinggal di titik koma ya teman-teman, ataupun koma ya, sesuai dengan laptop teman-teman semua. Maka gajinya berapa kalau golongan 3? 3.500.000. Nah, lalu yang terakhir kan berarti kan tinggal kalau golongannya golongan 4. Betul nggak, teman-teman? Nah, untuk golongan 4, kita tidak pakai if lagi, tapi tinggal titik koma saja, teman-teman. Artinya apa? Artinya, teman-teman, kalau dia bukan golongan 1, bukan golongan 2, bukan golongan 3 juga, berarti gajinya adalah 4.500.000, teman-teman. Seperti itu, ya. Jadi yang pertama nih ya, saya akan bacakan ya, rumusnya akan saya buat secara storytelling ya. Jika golongannya sama dengan 1, maka gajinya 1.500.000. Jika golongannya adalah 2, maka gajinya adalah 2.500.000. Jika golongannya adalah
3, maka gajinya adalah 3.500.000. Tapi kalau dia bukan golongan 1, bukan golongan 2, bukan golongan 3 juga, otomatis dia gajinya 4.500.000. Apakah dapat difahami, teman-teman? Paham, Pak. Dimengerti, Pak. Paham ya? Ya, Pak. Mudah-mudahan paham. Ini saya sudah slow mungkin teman-teman ya untuk mengerjakannya. Baru kita tutup kurung, teman-teman. Ingat, tutup kurungnya kita akan berhenti mengetik tutup kurung sampai tutup kurungnya berwarna hitam. Tutup kurung, apakah kita berhenti di sini? Tidak. Tidak. Tutup lagi. Berhenti di sini? Tidak, Pak. Tidak. Sekali lagi. Nah, sudah hitam? Ya. Sudah hitam. Baru kita langsung klik enter. Nah, maka otomatis ketahuan. Betul dia pangkatnya A, gajinya pangkatnya 1, gajinya 1.500.000? Betul. Betul ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita geret ke bawah. Tarik, Mang. Nah, seperti ini. Golongannya 3, gajinya 3.500.000, betul nggak? Coba kita cek. Golongan 3, gaji 3.500.000, betul? Betul. Golongannya 2, gajinya 2.500.000, betul nggak? Betul. Oke. Lalu golongannya 4, gajinya 4.500.000. Lalu bagaimana, Pak, kalau golongannya golongan 5, contohnya kalau ada ya golongan 5. Golongan 5 kira-kira gajinya berapa, teman-teman? 4.500.000. 5.500.000. Nah, kalau golongan 5, siapa yang setuju golongan 5 ini gajinya 5.500.000? Siapa yang setuju kalau golongan 5 gajinya 5 juta, golongan 5 gajinya tetap 4.500.000 kalau sesuai dengan rumus? Kalau sesuai Kira-kira Sesuai dengan rumus 4.500.000. 4.500.000 kalau sesuai rumus. Nah, di sini kalau saya tulis golongan 5, maka hasilnya kira-kira 4.500.000 atau 5.500.000? 4.500.000. 4.500.000. Saya akan buktikan ya. Saya akan ketik 5. Nah, ternyata tetap 4.500.000. Ada yang tahu kenapa kok dia tetap 4.500.000 padahal saya sudah ketik 5? Karena tadi di Rumus, rumusnya Pak. kriterianya Kalau cuma bukan sampai 4. golongan 1, 2, 3, 4.500.000. Iya. Oke, coba saya mau Chandra deh. Chandra lebih detail. Coba tolong dijelaskan, Chandra. Chandra lebih bagus penjelasan ini. Silakan, Chandra. Karena tadi kalau sesuai rumus, kalau bukan golongan 1 atau 2 atau 3 itu 4.500.000, Pak. Betul. Kalau dia bukan golongan 1, bukan golongan 2, atau bukan golongan 3, maka gajinya tetap 4.500.000. Walaupun dia golongan 100, namanya kalau ada gitu ya, tetap gajinya 4.500.000, teman-teman. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, nah kita akan menghitung bonus teman-teman semuanya ya. Kita akan menghitung bonus. Nah, ternyata teman-teman semuanya bonus itu diberi dia punya anak, teman-teman. Contohnya di sini ya, kita akan coba lihat kriterianya, teman-teman, sebentar. Oh, sorry. Saya akan lihat kriterianya di sini. Nah, di sini kalau anak 1 bonusnya berapa? 1 juta. 1 juta. Kalau anaknya 1 bonusnya 1 juta. Kalau anaknya 2 2 juta. 2 juta. Kalau anaknya 3 atau lebih 3 juta. 3 juta, teman-teman. Nah, sekarang kita akan menghitung bonus, teman-teman. Caranya sama seperti yang tadi kita lakukan, teman-teman. Ya, caranya sama dengan apa yang tadi kita lakukan. Ada yang mau bantu saya nggak kira-kira untuk menghitung bonus? Caranya sama kayak gaji, teman-teman ya. Saya boleh coba nggak, Pak? Boleh, Siva, silakan.
Yang pertama itu sama dengan, Lalu jika, if, buka if kurung, ataupun jika, ya, buka oke. kurung. Terus yang di Berapa? yang Oke. jika anaknya sama dengan satu, maka gajinya berapa? Tadi 1 juta. Tapi titik koma Maka dulu. bonusnya 1 juta. 1 juta, betul. Oke, tuh 2, 3. Lalu titik koma. Sifat? Titik koma. Titik koma. Oke. Jika itunya sama dengan 2. If tiganya anaknya sama dengan 2. Sama dengan 2. Sama terus? dengan. Terus gajinya sama titik koma, gajinya 2 titik juta. Koma. Maka bonusnya 2 juta. 2 juta. Lalu titik koma lagi. Titik koma lagi. If. Nah, ini kira-kira pakai if atau enggak? Yang ketiga ini. Nggak usah, Pak. Pak. Kenapa nggak usah, teman-teman? Karena lebih dari Karena tadi 3 cuma atau ada 3 golongan, jadi kita ngitungnya 2 aja. Karena kriterianya cuma 3, teman-teman. Lihat di sini ya. Nah, kalau kriterianya 3, if-nya ada 2. Kalau kriterianya 4, if-nya ada 3. Kalau kriterianya 10, if-nya ada berapa, teman-teman? 9. Kalau kriterianya ada 100, if-nya ada berapa? 99. 99. Betul, pintar teman-teman. Siva, dilanjut Siva. Terus habis itu 3 juta berarti. 3 juta. Oke. Ya. Terus tutup kurung. Nah, ini benar nggak sih 3 juta? 1, 2, 3. Saya takut salah. Oke, tutup kurung ya. Kurung sampai dengan hitam warnanya. Sudah? Belum. Oke, good. Lalu kita enter. Sudah, Siva? Sudah, Pak. Oke, lalu kita enter. Nah, berarti anaknya 1, bonusnya 1 juta. Coba kita akan geret ke bawah, teman-teman ya. Nah, coba teman-teman. Di sini anaknya 2, bonusnya 2 juta. Betul? Betul. Anaknya 3, bonusnya 3 juta. Betul? Betul. Lalu kenapa di sini kok anaknya 4, bonusnya malah 3 juta, teman-teman? Karena tadi di kriterianya kalau yang 3 sama kalau anaknya 3 atau lebih dari 3 itu bonusnya 3 juta tetap. Betul sekali, teman-teman. Ternyata menurut rumus, kalau anaknya 3 atau lebih, maka bonusnya adalah 3 juta. Mau anaknya 4, atau mungkin dia punya anak 250 anaknya. Tetap bonusnya 3 juta. Enggak mungkin anaknya kalau anaknya 250, bonusnya jadi 250 juta. Kalau anaknya 250, bonusnya 250 juta, berarti orang Indonesia harus hobi punya anak banyak, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi di sini dia anaknya berapapun cukup bonusnya 3 juta selama dia 3 atau lebih, teman-teman. Ya, seperti itu. Sampai di sini, apakah dapat dimengerti, teman-teman semuanya? Dimengerti, Pak. Mengerti, Pak. Ngerti, Pak. Dapat dimengerti, alhamdulillah. Ya. Lalu, nah, selanjutnya kita akan masuk ke potongan. Nah, ternyata teman-teman, karyawan ini, ya, karyawan ini ternyata dia itu selain dapat gaji dan juga bonus, tapi dia dapat potongan, teman-teman.
mungkin potongan untuk dana kebersihan, mungkin potongan untuk dana sosial, ya, atau mungkin potongan untuk hal yang lainnya. Nah, potongannya pun ternyata di sini lihat potongannya ini berdasarkan apa, teman-teman? Berdasarkan golongan dan gaji. Betul, potongannya ini ternyata berdasarkan golongan. Golongan 1 ya potongan gajinya cuma 1%. Golongan 2 potongan gajinya cuma 2%. Dan potongan 3 itu 3%. Serta potongan 4 yaitu 4%. Nah, sekarang kita akan coba menghitung potongannya, teman-teman. Nah, sama seperti yang tadi, ingat, kita ketika menulis if itu kita harus masuk kriterianya terlebih dahulu, harus kita ketikkan terlebih dahulu kriterianya, teman-teman ya. Nah, kita hilangkan saja dulu potongannya biar polos saja. Kita hilang. Sama dengan if jika golongannya sama dengan 1, maka kalau golongannya 1 tadi apa potongannya? 1%. 1%. Potongannya adalah 1%. Maka potongannya adalah 1%. 1% dari apa, teman-teman? Dari gaji. 1% dari gaji, teman-teman. Berarti adalah potongannya adalah 1% dikali apa? Gaji. Dikali gaji, seperti itu. Dapat dipahami, teman-teman? Nah, Pak. Paham, Pak. Ya, oke. Lalu titik koma. Lalu jika golongannya adalah 2, maka potongannya adalah 2%. Dikali berapa, teman-teman? Dikali Gaji. dikali gaji. Ini kali ya, bintang ini kali ya maksudnya ya. Seperti itu. Lalu, lalu di sini teman-teman, jika golongannya adalah berapa? 3. 3. Maka potongannya berapa? 3%. Maka potongannya adalah 3%. 3% dikali berapa? Dikali apa? Dikali gaji. Dikali gaji. Lalu kalau setelah ini apa lagi, teman-teman, kira-kira? Titik 2. Nah, kalau dia itu bukan golongan 1, golongan... Oh, ini golongan 2 nggak? Belum ada ya? Itu golongan 2. Oh, dia golongan 2 ya? Ya, kalau dia bukan golongan 1, bukan golongan 2, atau bukan golongan 3, maka potongannya itu adalah berapa persen? 4%. 4% dikali apa? Gaji. Dikali gaji, teman-teman. Kita ketik kurung tutup sampai hitam. Tuh, 2, 3. Nah, lihat teman-teman ya. Di sini akan saya ceritakan. Jika pangkatnya itu adalah 1, maka potongannya adalah 1% dari gajinya. Jika golongannya adalah 2, maka potongannya adalah 2% dari gajinya. Jika golongannya adalah 3, maka potongannya adalah 3% dari gajinya. Jika dia bukan termasuk golongan 1, golongan 2, dan juga golongan 3, maka dia potongannya adalah 4% dari gaji. Itu, teman-teman, arti dari rumus yang tadi kita tulis, teman-teman. Lalu tinggal kita klik enter. Nah, maka potongannya adalah 15.000 untuk 1 juta.
teman-teman. Untuk 1.500.000, teman-teman. Apakah betul 15.000 itu adalah 1% dari 1.500.000? Betul. Betul. Oke, tinggal kita geret ke bawah. Selesai. Semuanya sudah kita isi. Lalu take home pay. Apa itu take home pay, teman-teman? Gaji ditambah Gaji bonus bersihnya. potongan. Gaji bersih. Ya, take home pay itu adalah gaji bersihnya, teman-teman. Gaji bersihnya adalah gaji ditambah apa? Bonus. Bonus. Lalu apa? Dikurang potongan. Dikurangi potongan. Nah, langsung kita klik. Nah, ini adalah take home pay-nya. Lalu kita langsung geret ke bawah. Jadi semuanya. Nah, inilah nikmatnya ketika kita memiliki skill Microsoft Excel yang mumpuni. Yang tadinya pekerjaan ini kita lakukan secara manual dan menghabiskan waktu berjam-jam, teman-teman semuanya, maka dengan cara Excel ini cukup hanya beberapa menit saja kita bisa lakukan pekerjaan yang bentuknya ribuan, bahkan puluhan ribu, teman-teman semuanya. Pertanyaannya, sampai di sini, apakah pembahasannya cukup mudah? Cukup mudah. Apakah cukup mudah, teman-teman? Kurang lebih masih Lumayan mudah ya, walaupun masih banyak yang kayaknya mulai agak sulit nih gitu ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Pembahasan kita hari ini sampai if untuk angka saja teman-teman ya. Nanti untuk pembahasan yang lainnya seperti lookup dan VLOOKUP kita pelajari di minggu depan sebelum kita melakukan presentasi seperti itu. Jangan lupa setelah ini teman-teman akan saya berikan tugasnya adalah untuk menghitung soal-soal yang telah saya berikan, teman-teman. Nanti silakan dikerjakan secara mandiri, teman-teman ya. Jangan dikerjakan secara berkelompok. Seperti itu, ya. Sampai di sini apakah dapat difahami, teman-teman semuanya? Paham, Pak. Ya, Pak. Paham, Pak. Oke, good ya. Sampai di sini semuanya dapat dipahami. Lalu teman-teman untuk minggu depan kita tetap akan melakukan pertemuan. Kita tetap akan melakukan presentasi, teman-teman ya. Minggu depan kita tetap akan melakukan presentasi, namun sebelum presentasi nanti akan saya ajarkan tentang VLOOKUP dan juga HLOOKUP, teman-teman. Ya. Teman-teman silahkan nanti stay di grup masing-masing ya, yaitu kelas A dan juga kelas B. Silahkan teman-teman untuk stay di grup masing-masing, nanti akan saya share soalnya kepada PJ ya. Nanti PJ silahkan chat saya untuk meminta soalnya ya, takutnya saya lupa teman-teman, seperti itu. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke sesi asinkronus untuk praktek, silakan untuk didokumentasikan terlebih dahulu. Baik, izin dokumentasi untuk slide pertama. 1, 2. Lanjut ke slide kedua. 1, 2. Slide ketiga. 1, 2. Terakhir slide keempat. Oke, sudah Pak. Oke,